Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Apa kabar kalian di rumah? Baik. Kakak berharap kalian berada dalam keadaan baik seperti keadaan saya dan Kak Adib. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Duduk yang manis, kita akan menyembah Tuhan dengan menyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Dewi. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, mari kita berdoa. Untuk itu, adik-adik mengambil posisi berdoa ya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami di malam hari, dan pada pagi hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Pimpin terus kami Tuhan dalam ibadah kami ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian Aku Istimewa. Mari berdiri adik-adik. Istimewa.
membaca kitab suci. Shalom adik-adik. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk memuji-muji nama Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk waktu ini Tuhan boleh berikan bagi kami untuk kami belajar cerita firman Tuhan. Kami mohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memampukan kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan sehingga firman ini menjadi kekuatan baru untuk kami menjalani hari-hari hidup kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini cerita firman Tuhan kita terambil dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18 dan akan dibacakan oleh Kak Adi dan Kak Dan. Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannyalah mesbah di situ bagi Tuhan. Terima kasih Kak Adi dan Kak Darmi yang sudah membacakan kita Alkitab pada pagi hari ini. Judul cerita kita pada pagi hari ini, yakin pada janji Tuhan. Adik-adik, pada minggu yang lalu masih ingat cerita yang disampaikan oleh Kak Dewi? Bagaimana ada seorang tokoh yang diberikan janji oleh Tuhan. Dan dia dipanggil keluar dari negerinya. Ketika dia menjawab panggilan Tuhan, janji itu belum ditepati. Tetapi dia tetap percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik pernah menerima janji dari seseorang? Pernah tidak? Kalau pernah, ketika janji itu ditepati, perasaan adik-adik bagaimana? Senang atau tidak? Pasti senang ya. Ada seorang anak yang bernama Tasya. Pada suatu kali dia jatuh sakit. Dan dia diminta oleh bapak dan mamanya untuk minum obat. Dia tidak mau. Karena obat itu rasanya tidak enak. Ada obat juga yang pahit, benar tidak? Lalu papanya membujuk dia dan papanya berjanji, Tasya, kalau Tasya minum obat dan Tasya sembuh, papa akan memberikan mainan yang baru buat Tasya. Akhirnya karena sudah dijanjikan oleh papanya, Tasya bersedia minum obat dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan 2 hari setelah minum obat, Tasya sembuh. Dia sangat senang karena dalam hatinya dia percaya bahwa papanya yang sudah berjanji memberikan mainan yang baru akan ditepati. Pada waktu papanya pulang dari kantor, sudah tiba di rumah, Tasya bertanya, "Papa, mana janji papa?" Papanya katakan, "Iya sebentar." Papanya masuk ke dalam kamar dan mengambil sebuah kotak, diberikan kepada Tasya. Adik-adik, Tasya sangat senang. Dengan girang dia buka kotak ini. Dan benar, di dalam kotak ini ada boneka beruang yang lucu. Hati Tasya girang. Terima kasih Papa. Papa sudah menepati janji Papa buat saya. Adik-adik, ketika kita menerima janji dan ditepati, pasti hati kita senang. Tapi tadi ketika kita baca firman Tuhan dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai 18, di situ Bapak Abram dia menerima janji tetapi dia belum mendapat janji itu. Pada waktu Bapak Abram keluar dari tanah Ur Kasdim, dia bersama dengan istrinya yang bernama Ibu Sarai dan ponakannya bernama Bapak Lot. Dan Bapak Abram memiliki banyak ternak, harta benda emas, perak, dan orang-orang upahan. Demikian juga dengan Bapak Lot. Dalam perjalanan mereka menuju ke tempat yang Tuhan pimpin, mereka banyak diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka tiba di tanah Negeb. Tapi pada waktu itu di tanah Negeb ada kelaparan. Dan mereka harus pergi lagi mengikuti petunjuk Tuhan, pergi ke tanah Mesir. Dan dari tanah Mesir mereka dipanggil kembali untuk menuju tanah Negeb kembali. Adik-adik, dalam perjalanan ada banyak tempat persinggahan yang harus mereka singgah. Tentunya karena perjalanan yang begitu jauh sangat capek, lelah, dan mereka harus banyak istirahat. Dan ketika tiba di suatu tempat, mereka beristirahat.
para gembala Bapak Lot dan gembala dari Bapak Abram berkelahi. Dan ketika Bapak Abram melihat perkelahian ini, hatinya sedih karena Bapak Abram tidak mau ada perkelahian antara dirinya dengan Bapak Lot, karena mereka bersaudara. Karena tadi Kak Selvi sudah bilang Bapak Lot ini adalah ponakan dari Bapak Abram. Dan Bapak Abram memanggil Bapak Lot untuk berbicara. Bapak Abram katakan, Lot, saya tidak mau ada pertengkaran antara kita. Saya mau supaya engkau memisahkan diri. Negeri ini terlalu luas dan terbuka untukmu. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Dan Bapak Lot, dia melihat, dia melayangkan pandangannya, dia melihat, oh di sana, di lembah sana itu subur sekali, pasti airnya banyak. Karena sudah kelihatan hijau. Dan tempat itu adalah lembah Yordan. Dan Bapak Lot, dia pergi menetap di sana, di lembah Yordan, dekat kota Sodom. Adik-adik, setelah Bapak Lot sudah memisahkan diri dari Bapak Abram, tinggal Bapak Abram dan dengan segala kepunyaannya. Bapak Abram percaya bahwa janji Tuhan bagi dia pasti Tuhan akan genapi. Dan benar adik-adik, Tuhan berfirman kembali, Tuhan meneguhkan kembali janji Tuhan buat Bapak Abram. Tuhan menyatakan bahwa keturunan Bapak Abram akan banyak seperti debu tanah. Jadi kalau siapa yang bisa hitung debu tanah, berarti keturunan Bapak Abram bisa dihitung. Bahkan Bapak Abram diberkati oleh Tuhan menjadi masyhur namanya. Dan oleh Bapak Abram semua orang di muka bumi mendapat berkat. Luar biasa janji Tuhan. Adik-adik, waktu Bapak Abram menerima janji ini, Bapak Abram belum hanya lewat firman Tuhan dulu disampaikan. Janji itu belum digenapi. Tapi Bapak Abram yakin bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Sebagai tanda, Bapak Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kalau mezbah sekarang ini bagi kita beribadah. Kita beribadah di hadapan Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita berdoa, dan kita membaca firman Tuhan. Adik-adik, seperti Bapak Abraham. Kalau dalam firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 4, di situ dijelaskan tidak ada dasar Bapak Abraham untuk berharap. Bahkan dia sudah terlalu tua, usianya hampir 100 tahun adik-adik. Tidak mungkin ada keturunan. Tetapi firman Tuhan mencatat terhadap janji Allah dia tidak ragu. Dia yakin bahwa janji Allah akan digenapi dalam hidupnya. Adik-adik, hari ini apa yang bisa kita terima dari cerita firman Tuhan ini? Ada 3 hal yang bisa Kak Selvi simpulkan lewat cerita ini. Yang pertama, sudahkah kita terima janji Tuhan? Sudah belum? Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, harus ada janji Tuhan bagi kita. Kita harus minta, Tuhan, mana janjimu bagi saya? Jadi adik-adik, mungkin kita berkata, saya kan masih kecil, saya belum mengerti. Tapi tetap ada janji Tuhan buat kita. Dan yang kedua, dari mana janji Tuhan bisa kita peroleh? Kalau waktu Bapak Abram, beliau mendapat janji Tuhan, Tuhan berfirman secara langsung. Tuhan datang bersuara, Bapak Abram. Adik-adik, tapi kalau kita, bisa juga kalau Tuhan berbicara secara langsung. Tetapi yang lebih lagi, janji Tuhan itu sudah ada di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ada janji Tuhan. Berapa kali kita baca Alkitab dalam sehari? Atau jangan-jangan kita tidak baca Alkitab. Bapak Abram
Dia membangun mezbah. Kita juga harus beribadah kepada Tuhan. Pagi-pagi harus bangun. Raja Daud bilang, saya mau membangunkan fajar. Bagaimana dengan kita? Kita bangun pagi, apa yang kita buat? Jangan-jangan kita langsung pegang HP. Daripada kita berdoa, bersyukur, terima kasih. Adik-adik yang tahu ya. Dan yang ketiga, jangan ragu dengan janji Tuhan. Bapak Abram, dia yakin akan janji Tuhan. Kak Selvi mau katakan juga, mari jangan ragu dengan janji Tuhan. Ketika kita sudah diberikan janji, kita pegang janji itu. Kita pegang dan kita yakin janji itu akan digenapi. Waktu Bapak Abram menerima janji belum digenapi, tetapi dia tidak ragu. Sampai akhirnya benar-benar Tuhan menggenapi janjinya dalam kehidupan Bapak Abram. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kak Selvi yakin bersama dengan Tuhan janjinya tidak pernah gagal. Janjinya akan dia nyatakan dalam kehidupan kita. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan kita bilang, tapi saya ini keluarganya miskin, saya tidak punya apa-apa, Kak. Saya tidak bisa kuliah kalau saya sudah besar. Tidak. Tuhan berkuasa menggenapi janjinya. Dia Allah yang dahsyat. Dia sanggup menyatakan bagi kita. Kalau manusia berjanji, mungkin bisa batal, mungkin bisa lupa. Tetapi ini Allah pencipta, Allah yang adalah pencipta langit dan bumi. Dia sanggup memberikan janjinya, menggenapi janjinya bagi kita hari ini ataupun kapan waktunya. Ada waktu Kairos, ada waktu Tuhan bagi kita. Amin. Untuk cerita firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Tuhan boleh memberikan kami cerita firman Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu GKS Waingapu, kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan bagi kami. Bapa, biarlah kami tidak ragu dengan janji Tuhan. Kami yakin akan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan akan digenapi bagi kami. Mungkin saat ini kami belum melihat, tapi kami percaya kuasa Allah akan dinyatakan bagi kami. Karena bukan manusia yang berjanji, Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjanjikan bagi kami bahwa masa depan yang penuh harapan, bahwa hidup kami diberkati, dan segala hal yang penuh dengan kelimpahan Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih ingat tema tadi? Masih. Oke, tema tadi yakin pada janji Tuhan. Janji Tuhan lebih tinggi daripada langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah daripada pelangi. Kita akan nyanyikan pujian merespon firman Tuhan sambil adik-adik mempersiapkan persembahan. Nanti persembahannya dititip di orang tua, dan orang tua akan memberikan pada kakak-kakak pengasuh di lingkungan masing-masing. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Yesusku,
adik-adik, kita akan masuk dalam doa syukur syafaat. Ayo, bagaimana sikap kalau mau berdoa? Duduk yang sopan, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena ibadah sekolah minggu online kami pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga buat kakak-kakak pengasuh yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam kehidupan mereka dan dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk hasil ujian semester kami Bapa. Terima kasih untuk teman-teman yang naik kelas dan terima kasih juga untuk teman-teman yang mungkin tahan kelas. Tuhan terus memberkati kami Bapa sehingga kami terus punya niat untuk belajar yang rajin sehingga kami dapat mencapai cita-cita kami dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau berdoa buat papa mama kami. Tuhan Yesus memberkati papa mama kami dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus karena mereka boleh menjadi papa mama yang luar biasa dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, Engkau berkati kami sehingga kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada papa mama kami, terlebih khusus Bapa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami, ampuni salah dan nakal kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai beribadah dan kita akan menutup ibadah hari ini dengan nyanyikan pujian penutup, Aku Diberkati. Mari berdiri.